Halo guys, kita lanjut. Di bagian bawah gunung cahaya spiritual, teriakan-teriakan suara-suara penuh semangat yang mengalir melalui awan terdengar jelas dalam radius 100 km. Tatapan semua orang bertemu pada sosok keduanya di platform batu. Menjadi peringkat ketiga dan keempat di peringkat surgawi, mereka dapat dianggap sebagai orang berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Menghadapi ahli veteran seperti itu, bahkan gerombolan kuda hitam yang meletus di tempat perburuan tidak akan dapat dengan mudah menggoyahkan status mereka. Jadi, konfrontasi mereka, jelas, adalah masalah yang akan membuat darah orang mendidih sangat panas. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Susuan tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang ramping dan sepenuhnya memikat menciptakan lekukan yang ajaib dan mempesona. Matanya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap He Yao. Sebuah busur mulai muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata, "He Yao, meskipun rencanamu tidak buruk, aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu dengan mudah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Jangan bilang kamu ingin mengalahkanku," tanya He Yao dengan senyum dingin. "Saya jelas tentang karakter Mu Chen, karena Anda telah mengatur pertandingan ini, dia pasti akan datang. Karena itu masalahnya, saya hanya akan membuat Anda membuang energi spiritual." Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, mutiara giok bulat dan mulus tanpa hiasan muncul dalam sekejap saat suara ombak mulai beriak. "Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Namun, membuatmu membuang energi bukanlah sesuatu yang sulit." He Yao menatap Susuan, yang wajahnya cantik sekarang membeku sementara energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Wajahnya mulai berubah sedikit jelek, karena dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Susuan akan melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Demi membiarkan Mu Chen mendapatkan keuntungan, dia bersedia secara pribadi mengambil tindakan untuk menyia-nyiakan kekuatannya. "Aku memperingatkanmu." Mata He Yao menjadi gelap saat dia berdiri, perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresi wajahnya membuat hati orang-orang merinding ketika mereka melihatnya. "Kamu terlalu memikirkan bocah itu. Terlepas dari apa yang kamu lakukan untuknya, di mataku, dia hanyalah badut yang melompat di jembatan." He Yao berkata dengan senyum dingin yang pekat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan energi spiritual yang tak terbatas, mirip dengan laut, mengalir melalui langit. Energi spiritual hijau giok tampaknya menyembunyikan langit. Di bawah amplop energi spiritual yang menakutkan ini, wajah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalami perubahan yang intens. Tekanan energi spiritual ini, apakah He Yao menerobos ke tahap penyelesaian surgawi? Suara-suara terkejut keluar dari mulut para siswa ketika wajah beberapa orang yang luar biasa memiliki nuansa kesedihan yang dalam, sambil melihat sosok He Yao, dan diliputi oleh keterkejutan. Tingkat tekanan energi spiritual ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh transformasi surgawi. Di tepi platform batu, wajah cantik Sulinger menjadi sedikit pucat saat dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Tidak heran mengapa kakak tetua mengatakan bahwa dia bukan lawan He Yao. Dia sudah mengetahui bahwa kekuatan He Yao telah mencapai tingkat seperti itu. Wajah Li Qing dan Guo Xiong berubah sangat jelek saat mereka berpikir, He Yao ini telah menyembunyikan ini terlalu dalam. Mata indah Susuan menatap tajam ke arah He Yao, yang auranya yang mengesankan telah menutupi langit. Tangannya yang seperti batu giok mencengkeram mutiara batu giok yang berkilauan dengan kecemerlangan cerah saat dia berkata perlahan, "Setelah menyembunyikannya begitu lama, Anda masih hanya setengah langkah menuju penyelesaian surgawi. Hanya berdasarkan ini, saya khawatir Anda tidak dapat membandingkan dengan Li Xuantong. Kamu masih berani bertindak keras." Saat kilatan dingin melintas di matanya, He Yao mengirim telapak tangan besar untuk menepuknya. Energi spiritual dunia mulai berubah kacau, sebelum seberkas cahaya hijau giok, lebarnya kira-kira 300 meter, dengan keras menabrak Susuan tanpa sedikit pun belas kasihan. Dengan tangannya yang seperti batu giok terangkat, gelombang air biru menyapu keluar dari dalam mutiara batu giok di tangannya, sebelum berubah menjadi pusaran air yang mengelilinginya. Bumi bergetar saat air pasang yang menutupi langit dibubarkan oleh tepukan itu. Wajah cantik Susuan berubah sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Pusaran air raksasa yang mengelilinginya telah benar-benar hilang oleh telapak tangan dalam sekejap. Sampai sekarang, kekuatannya berada di puncak tahap akhir transformasi surgawi.
Alam ini terlihat sangat dekat dengan milik He Yao. Namun, ada sedikit perbedaan antara keduanya. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu terima dariku, raung He Yao saat dia maju selangkah. Dengan maksud untuk tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dia mengirim telapak tangan lain untuk menepuknya. Energi spiritual tanpa batas berubah menjadi telapak energi spiritual raksasa sebelum menepuk-nepuk dengan keras. Mutiara giok di tangan Su Xuan mekar dengan kecemerlangan yang mempesona saat gelombang demi gelombang air meletus. Mirip dengan air terjun, mereka menyelimutinya di dalam. Telapak energi spiritual raksasa menepuk penghalang air, menyebabkan riak langsung terbentuk dan meluas. Meskipun penghalang air tidak menghilang, itu mulai berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Bagaimanapun, kekuatan Su Xuan lebih lemah dari He Yao. Jika bukan karena mutiara spiritual air padat di tangannya, dia mungkin tidak akan bisa terus menahan serangan tanpa ampun He Yao. Namun, jika ini terus berlanjut, kekalahan hanyalah masalah waktu. Di dalam penghalang air, Su Xuan menggigit bibirnya dengan erat, menuangkan energi spiritualnya yang terakhir ke dalam mutiara spiritual air padat. Dia mencoba untuk mempertahankan penghalang air selama mungkin. Saat penghalang air bergetar, riak menjadi semakin terputus-putus, dan dari kelihatannya, itu akan pecah dan pecah. Setelah melihat ini, mata Sulinger mulai sedikit merah, dan wajahnya yang manis dipenuhi dengan kecemasan. Namun, sesaat ketika penghalang air akan retak dan pecah, sinar energi spiritual melesat dengan kecepatan kilat dari jarak jauh. Itu dengan keras menabrak palem spiritual raksasa yang menekan penghalang air, menghancurkannya dalam prosesnya. He Yao, kamu benar-benar semakin tidak bisa diperbaiki. Peringkat keempat dari peringkat surgawi dapat dianggap kotor oleh Anda. Selama waktu ketika sinar energi spiritual tiba-tiba tersapu, suara dingin yang mengejek bergemuruh, menjadi mirip dengan guntur saat bergema, saat terdengar di seluruh wilayah. Semua orang dengan keras mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sejumlah sosok melesat dari cakrawala dari jauh. Setelah beberapa napas, mereka muncul di langit di atas semua orang, dengan pemimpinnya, secara mengesankan, adalah Mu Chen. Mu Chen, dia telah tiba, jadi dia Mu Chen yang membunuh Raja Roh. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Setelah kedatangan Mu Chen, suasana di dalam area langsung berkobar saat tatapan banyak orang berubah menjadi berapi-api. Seperti yang terjadi, Mu Chen telah menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini, sementara He Yao adalah sosok veteran yang berpengaruh. Mereka semua bertanya-tanya, dalam pertarungan hebat di mana yang baru menggantikan yang lama yang akan meletus, seberapa intens itu. Mu Chen, jadi kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu, raung He Yao dengan suara dingin saat dia menatap sinis pada sosok muda di langit yang membuatnya merasa sangat jijik. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat takut kepada saya sehingga Anda benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk membuat saya bergegas ke sini, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dalam suara tawanya, ada tanda-tanda ejekan yang tidak bisa disembunyikan. He Yao menatap Mu Chen, namun, sikap menakjubkan yang ditunjukkan di wajahnya mulai berangsur-angsur berubah acuh tak acuh. Dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata, kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, tidak apa-apa. Sejak Anda datang, itu menyelamatkan saya dari masalah. Serahkan kristal roh Raja Roh kepadaku dan pergi dari dunia cahaya spiritual. Jika Anda melakukan itu, saya akan mengabaikan masalah Anda menghancurkan markas gerbang iblis saya. Setelah mendengar itu, Mu Chen mulai tertawa. Dengan mengepalkan tinjunya, kristal roh yang jernih dan berkilau muncul di tangannya. Kecemerlangannya yang mempesona mirip dengan gumpalan matahari yang terik. Saat kristal roh melayang di telapak tangannya, lengkungan mengejek perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, kristal roh benar-benar ada di tanganku. Namun, menyerahkannya padamu, kamu dianggap sebagai siapa? Suara riuh yang bergema di dunia ini tampaknya telah menjadi sunyi pada saat ini. Karena banyak siswa yang menggerakkan bibir mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan tidak sopan sejauh itu dan sama sekali tidak memberikan sedikit pun wajah kepada He Yao. Mendengar jawaban Mu Chen, He Yao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya terus menatap Mu Chen dengan tatapan yang sepertinya ingin melahap yang terakhir. Ketika saatnya tiba di mana aku menginjakmu, aku harap kamu bisa mengucapkan kata-kata itu.
Saat suara mendung dan seram He Yao perlahan berkibar, tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Energi spiritual tanpa batas bergegas menuju langit, saat warna hijau gioknya memenuhi cakrawala, sementara tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai menyebar. Dia sudah tidak mampu menahan dirinya dari menghancurkan Mu Chen dengan keras di bawah kakinya. Tatapan Mu Chen juga mulai menjadi dingin dan gelap saat dia menunjuk dengan lembut ke arah Luoli dan yang lainnya dengan tangannya. Setelah melihat itu, mereka semua mundur. Meskipun mereka tahu bahwa He Yao sangat kuat, mereka juga percaya diri dalam hal Mu Chen. Su Xuan juga mundur dari peron batu, dan buru-buru didukung oleh Su Linger, yang melihat ke arah dua orang di peron batu dengan sedikit cemas. Berbicara, dia bertanya, "Kakak, apakah menurutmu Mu Chen benar-benar dapat berurusan dengan He Yao?" Sampai sekarang, kekuatan He Yao jelas meningkat dalam jumlah besar, bahkan Su Xuan tidak dapat menghadapinya. Meskipun Mu Chen tidak dapat dinilai dari kekuatan yang ditunjukkan di luar, Su Linger masih merasa tidak nyaman dan khawatir. Sebelumnya, di markas gerbang iblis, Mu Chen hanya bisa melarikan diri dengan tubuh utuh dan sehat karena persiapan yang cukup, ditambah dengan fakta bahwa He Yao tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Namun, sampai sekarang, He Yao jelas tidak membiarkan kekhawatiran ini terjadi lagi. "Apakah kamu tidak cukup memahami karakter Mu Chen?" Su Xuan berkata dengan senyum lembut, melihat sosok muda di langit dengan matanya yang indah. Dia terus berbicara, "Sejak dia muncul di sini, tidak akan mudah bagi He Yao untuk mengalahkannya. Ketika Mu Chen hanya di tahap fusion surgawi, dia sudah bisa membunuh Bai Xuan itu, yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu, yang pertama sudah melangkah ke tahap transformasi surgawi, sampai sekarang." Setelah mendengar ini, Su Linger merasa sedikit kurang khawatir saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Permusuhan dan ketegangan yang meningkat sebelum dimulainya pertarungan hebat telah menyebabkan orang-orang tidak dapat mengatur napas. Namun, saat suasana bermusuhan dan tegang semacam ini akan mencapai puncaknya, dua sinar cahaya tiba-tiba melesat dari gunung cahaya spiritual yang terang dan gemerlap, sebelum muncul di udara di atas platform batu. Ini Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika kedua sosok itu muncul, suasana di bentangan dunia ini langsung berkobar, karena masing-masing tatapan yang melihat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan pemujaan. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, hanya dua orang ini yang tidak dapat disangkal merupakan tokoh berpengaruh di puncak hati mereka. "Haha, ini benar-benar hidup di sini," Shen Changsheng berseru saat dia berdiri di udara, sementara rambut panjangnya berserakan di sekelilingnya. Dia memiliki wajah yang tegas dan teguh, dengan alis yang agak kasar. Aura menghina terpancar keluar dari tubuhnya, dan dalam penampilannya, itu tidak dapat disangkal tidak dapat membuat orang merasakan sedikit pun kesombongan, karena hanya dia yang memiliki kualifikasi seperti itu. Bertentangan dengannya, Li Xuantong, yang berdiri di sampingnya, tidak memiliki banyak fluktuasi di wajahnya yang tampan, dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, dia tampak sangat bebas dan tidak terpengaruh. "Kalian, lanjutkan pertempuranmu," Shen Changsheng berkata sambil menunjuk ke arah Mu Chen dan He Yao dengan tangannya. Sebelum berbalik untuk melihat kerumunan, menunjuk ke puncak gunung, dia berkata, "Semua orang harus tahu bahwa 3 jenderal besar sedang menunggu di sana. Sebelumnya, saya dan Li Xuantong sudah melakukan penyelidikan, sangat disayangkan. Namun, saya harus memberitahu semua orang bahwa kami berdua tidak dapat menangani mereka." Setelah mendengar itu, seluruh wilayah seketika menjadi sunyi ketika orang yang tak terhitung jumlahnya saling memandang ketika mereka berpikir, 3 jenderal besar sebenarnya kuat sampai tingkat seperti itu, sehingga bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong masih tidak dapat mengalahkan mereka. Jika ini benar, bukankah itu berarti mereka akan gagal dan kembali dengan tangan kosong dari perburuan kali ini? Upaya keras yang telah mereka lakukan selama hampir setengah bulan semuanya akan sia-sia. Setelah mendengar itu, alis Mu Chen juga mulai sedikit berkerut. Dia berpikir bahwa jika bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak dapat menghadapi 3 jenderal besar dan harus dikalahkan, bukankah itu berarti bahwa kristal roh tingkat Raja Roh di tangannya akan kehilangan kegunaannya? Namun, tidak perlu merasa terlalu banyak putus asa. Menurut aturan kali ini, kami dapat memiliki 3 kuota untuk menembus pas terakhir. Shen Changsheng berkata sambil tersenyum, sebelum melanjutkan pidatonya. Artinya, selain kita berdua, ada 1 kuota lagi.
Secara alami, kuota ini akan tersisa untuk orang terkuat di antara kalian semua. Berbicara sampai di sini, tatapannya berkibar ke arah Mu Chen dan He Yao. Apakah ada keuntungan mendapatkan kuota ini? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Shen Changsheng menunjuk ke arah lautan siswa di bawah saat dia menjawab, jika Anda mendapatkan kuota ini, harapan semua orang di sini akan ditempatkan pada Anda, karena Anda akan menjadi penyelamat di hati mereka. Jika kamu bisa melewati jalan terakhir dengan harapan ini, statusmu di Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan lebih rendah dari kami berdua. Mendengar jawabannya, Mu Chen putus asa mengangkat bahu tanpa menunjukkan minat. Selain itu, menurut aturan, jika kita bisa melewati umpan terakhir, kita bertiga bisa mendapatkan kristal roh Raja Roh yang asli. Ingat, itu yang asli, bukan kristal roh tingkat Raja Roh yang baru saja lahir, seperti yang kamu miliki. Selanjutnya, pemberdayaan cahaya spiritual kita akan berada pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah dia selesai berbicara, Shen Changsheng menggosok dagunya sambil menatap Mu Chen dan He Yao dengan menggoda. Pada saat ini, mata keduanya langsung menjadi cemerlang dan menyilaukan. Slot ketiga ini, milikku, mengambil langkah keluar. He Yao menatap Mu Chen dengan dingin. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab perlahan, enyahlah. Ketika kata yang jelas dan langsung muncul dari mulut Mu Chen, wajah He Yao langsung berubah agak bengkok, hampir ingin merobek yang pertama menjadi serpihan. Dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Mu Chen mendapatkan semua kepercayaan ini dan benar-benar merajalela ke arahnya. Mungkinkah karena dia berhasil membunuh Raja Roh, dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menginjak kepala He Yao. Cahaya dingin dan menyeramkan keluar dari mata He Yao. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual tanpa batas menyapu ke arah Mu Chen, mirip dengan gelombang bergelombang raksasa. Terbakar dalam api hitam, energi spiritual melonjak dan meletus dari tubuh Mu Chen. Menghadapi serangan He Yao, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Demikian pula, dia mengirim tinju yang bergemuruh, dan energi spiritual yang menakjubkan dari keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Suara raksasa terdengar saat energi spiritual terpancar dari titik tumbukan. Ledakan yang menusuk telinga bergema di udara. Badai energi spiritual menghancurkan dan mengusir udara dari bentangan dunia ini. Di wilayah ini, api yang membakar mulai menyala di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berpikir, keduanya akhirnya mulai bertarung. Gelombang kejut menyapu tubuh Mu Chen, mengguncang dan memaksanya mundur beberapa langkah, sementara He Yao hanya mundur setengah langkah. Jika tingkat kuat energi spiritual mereka dibandingkan, yang terakhir telah mengambil setengah langkah ke tahap penyelesaian surgawi. Bahkan dengan 9 api neter yang menyatu dengan energi spiritualnya, yang memungkinkan kualitas Mu Chen naik ke langkah berikutnya, itu jelas tidak dapat memperoleh keuntungan dalam bentrokan langsung. Namun, menghadapi ini, Mu Chen jelas memiliki beberapa harapan, karena tidak ada satu fluktuasi pun di wajahnya yang tampak tenang. Kilatan tajam mulai muncul di dalam pupil hitamnya saat dia mengunci pandangannya ke He Yao. Sepertinya kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. Setelah menempati posisi superior, He Yao mau tidak mau berbicara dengan tawa dingin. Energi spiritual Mu Chen, yang terbakar dalam api hitam, agak misterius. Terlepas dari itu, yang terakhir hanya pada kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Bukankah terlalu dini untuk bahagia? Mu Chen menjawab sambil sedikit mengangkat alisnya. Seseorang bisa samar-samar melihat cahaya keperakan yang memancar dari kulitnya, sementara sepertinya ada cahaya petir yang menyebar dari bawah kulitnya. Raungan gemuruh rendah dan dalam mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Itu adalah, setelah melihat ini terjadi, kilatan melintas melewati mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Nuansa keheranan yang kental muncul dari mata mereka. Sebelum mereka saling memandang sambil berkata dengan suara lembut, fisik Dewa Petir? Ini benar-benar menarik, sepertinya Mu Chen telah bertemu dengan senior itu di wilayah petir. Satu-satunya hal adalah, sejauh mana dia melatih fisik Dewa Petirnya? Tanya Shen Changsheng dengan semangat. Sehubungan dengan fisik Dewa Guntur, dia secara alami tidak asing dengannya, karena dia juga telah mempelajari dan mempraktikkannya. He Yao juga melihat perubahan yang terjadi pada Mu Chen, dan sedikit menyipitkan matanya. Sampai sekarang, Mu Chen tampaknya jelas lebih berbahaya daripada sebelumnya. Memancar dengan cahaya kilat di sekujur tubuhnya,
Mu Chen maju selangkah, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan sambaran petir keperakan saat dia menembak secara eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan He Yao. Tinju keperakan melonjak dengan energi spiritual, bergemuruh ke arah dada He Yao tanpa sedikit pun belas kasihan. Kamu berani bertarung denganku secara langsung. Wajah He Yao langsung berubah dingin saat dia melihat tindakan Mu Chen. Dengan raungan, dia juga mengirim telapak tangannya untuk ditepuk. Dengan energi spiritual di tubuhnya ditampilkan tanpa pengekangan. Setiap tindakan yang dia lakukan dengan tangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ketika tinju menghantam telapak tangan, suara logam terdengar saat energi spiritual yang tak menentu tersapu dengan gila-gilaan, mirip dengan badai. Getaran hebat menembus sosok keduanya saat keduanya terbang ratusan meter jauhnya. Suara teriakan langsung terdengar dari bawah, karena Mu Chen jelas tidak dirugikan dalam pertukaran ini, dan bahkan berhasil menandingi He Yao. Mu Chen menstabilkan tubuhnya dan menggosok tinjunya. Setelah memamerkan fisik dewa petir, tubuhnya menjadi sangat tirani, bahkan lebih kuat dan tangguh daripada baja. Meskipun energi spiritual He Yao lebih kuat, dari pertukaran ini, jelas bahwa Mu Chen telah memperoleh beberapa keuntungan. Namun, yang pertama masih sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya kamu tidak sekuat yang aku bayangkan. Mu Chen menyeringai saat dia dengan mengejek berbicara ke arah He Yao yang tampak gelap. Pada saat ini, dia secara alami tidak menahan segala bentuk serangan terhadap yang terakhir. Ah, benarkah? Mata He Yao berubah mendung dan gelap saat tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Sebelum naik ke langit, energi spiritual berwarna giok beredar di belakangnya, mirip dengan gelombang bergelombang, dan membawa tekanan energi spiritual yang menakjubkan. He Yao perlahan menutup matanya, mengikuti tindakannya, energi spiritual yang menutupi langit meletus. Saat melonjak keluar, suara melengking tajam bergema di langit. Di bawah pekikan seperti bangau itu, jejak energi spiritual di wilayah ini yang meletus samar-samar terlihat. Wajah Mu Chen juga mulai berubah serius, sedikit demi sedikit. Jelas, He Yao ini benar-benar mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Menggunakan Divine Crane Art begitu cepat, setelah melihat energi spiritual yang menutupi langit di belakang tubuh He Yao, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit menyipit. Di tanah, wajah Luo Li, Su Xuan dan yang lainnya mulai berubah sedikit muram. Lawan Mu Chen kali ini tidak seperti yang lainnya. Sampai sekarang, kekuatan He Yao lebih tirani daripada Bai Xuan yang mereka temui sebelumnya. Ingin meraih kemenangan di laga ini bukanlah perkara mudah. Pertarungan ini mungkin tidak sesantai yang mereka harapkan. Energi spiritual tanpa batas dari wilayah dunia ini tampaknya melolong dan berputar seperti badai. Tiba-tiba, He Yao mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Raungan tajam bergema di langit, sementara pada saat yang sama, kecemerlangan yang menyilaukan meletus dari tubuhnya. Saat cahaya itu meluas, itu berubah menjadi bayangan bangau raksasa yang tak tertandingi di belakang tubuh He Yao. Bayangan bangau itu tampak setinggi kurang lebih 3000 meter, menyembunyikan langit dan menutupi bumi dan aumannya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, mata He Yao tiba-tiba terbuka, kilatan sengit meletus dari matanya saat tangannya menyatu untuk membentuk segel. Segel itu mirip dengan burung bangau yang terbang di langit, bayangannya tanpa henti mengelilinginya. Pada saat yang sama, derit-derek yang menusuk telinga sepertinya bergema dari segel tangan ini. Saat deru bangau bergema di langit, bayangan bangau raksasa di belakang tubuh He Yao dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi bulu berwarna giok dengan ketinggian sekitar 30 meter. Saat bulu-bulu itu berkibar di udara, itu tampak sangat indah. Namun, di balik keindahan itu, hati semua orang mulai berdebar-debar. Mereka memiliki perasaan bahwa di dalam bulu-bulu itu terdapat tingkat energi spiritual yang menakutkan. He Yao mengangkat matanya yang memancarkan bayangan menyeramkan. Saat dia mengunci Mu Chen, seringai jahat muncul dari sudut mulutnya saat suara rendah terdengar di langit, seni bangau surgawi, bulu jatuh mengiris surga. Mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan panjang, dia perlahan menjentikkan ke permukaan bulu berwarna giok yang perlahan berkibar saat turun dari langit. Begitu jarinya menjentikkan, fluktuasi yang terlihat dengan mata telanjang tampak memanjang. Saat dengungan lemah menjadi lebih kuat, saat berikutnya, seluruh bentangan dunia telah diliputi oleh suara dengungan.
Bulu-bulu berwarna giok tiba-tiba membubung ke arah cakrawala, cahaya berwarna giok memanjang darinya. Dari jauh, itu tampak seperti bulu-bulu telah berubah menjadi bila berbulu raksasa, karena aura cepat dan ganas yang tak terlukiskan mulai memancar darinya. Di tanah di bawah, keterkejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menatap pedang berbulu berwarna giok itu. Bulu yang tampak lemah dan lembut itu tahu memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit. Asteris menghirup napas. Mu Chen menghembuskan seteguk kabut putih saat dia menatap bila berbulu yang menyebabkan kulit orang menjadi dingin. Pada saat ini, bagaimanapun, tatapannya mulai menjadi tenang, sedikit demi sedikit, ketika tangannya tiba-tiba bersatu untuk membentuk segel. Energi spiritual tanpa batas mengembun di antara dia, berubah menjadi hamparan langit berbintang. Seekor harimau putih memadat dan terbentuk, melangkah melintasi langit berbintang. Niat membunuh yang membunuh bergelombang dan terpancar darinya. Saat Li Xuantong melihat ke arah harimau putih yang terbentuk, dahinya sedikit berkedut. Selama fakta 3 gerakan yang sebelumnya dia miliki dengan Mu Chen, yang terakhir juga menunjukkan teknik surgawi ini. Namun, dengan kekuatan He Yao saat ini, yang jauh melebihi kekuatan Mu Chen, ditambah dengan gerakan yang dia tunjukkan, jika Mu Chen ingin mengandalkan langkah ini untuk menghadapi yang pertama, itu mungkin tampak sedikit naif. Harimau putih meraung saat niat membunuh yang mematikan terpancar. Raungan ini sangat kuat. Namun, jelas di mata orang-orang bahwa dengan keterbatasan kekuatan Mu Chen saat ini, kekuatan harimau putih yang mengesankan itu sedikit ditekan oleh bila berbulu berwarna giok. Di tanah, beberapa kegelisahan dan kekhawatiran muncul di wajah cantik Sulinger, saat Su Xuan sedikit mengernyitkan alisnya. Ini benar-benar membuang-buang harta untuk seni spiritual tingkat dewa kelas ini untuk mendarat di tanganmu. Mata He Yao berubah apatis dan acuh tak acuh saat lengkungan jahat muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara, ingin mengandalkan harimau putih milikmu ini untuk memblokir bila bulu Divine Grand Artku. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar terlalu naif. He Yao tidak memberikan kesempatan lagi kepada Mu Chen, karena lengannya dengan marah ditebas saat tawa dinginnya terdengar. Saat aumannya bergema, bila berbulu berwarna giok yang mengambang di langit langsung mulai bersenandung dan bergetar, mirip dengan seruan pedang, cahaya hijau giok melesat ke langit saat bila berbulu itu bergetar samar. Detik berikutnya, itu mati-matian menebang menuju lokasi Mu Chen. Semua orang dapat melihat bahwa pada saat yang sama ketika bila bulu berwarna giok ditebang, garis tebasan berwarna giok muncul di angkasa. Sebuah pisau bersinar berwarna giok turun dari langit, meliputi Mu Chen di dalamnya. Harimau putih itu meraung, menyebabkan niat membunuh yang membunuh bergegas keluar, menghancurkan kepala terlebih dahulu ke arah bila berbulu berwarna giok. Namun, tepat saat keduanya melakukan kontak, harimau putih mengeluarkan raungan marah. Niat membunuh yang sangat mematikan diiris dengan kuat menjadi dua oleh bila berwarna giok, dan harimau putih juga terbelah menjadi dua. Wajah semua orang di tanah juga berubah pada saat ini, seperti yang mereka pikirkan, serangan He Yao, tanpa diduga, sangat ganas. Senyum sinis muncul di sudut mulut He Yao saat ejekan muncul di matanya. Melihat pemuda yang berdiri tegak di kejauhan, dia berpikir, sepertinya Mu Chen akan dikeluarkan dari tempat berburu seperti ini. Menghadapi suara terkejut yang menutupi langit, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bila bulu berwarna giok. Masih tidak ada fluktuasi di wajahnya, saat tangannya menyatu lagi, dan segel tangannya langsung berubah. Energi spiritual yang deras di belakangnya tiba-tiba melonjak saat sepetak langit berbintang mulai mengembun dan terbentuk, sementara itu mulai berkilau. Sosok binatang yang bahkan lebih besar dari harimau putih mulai perlahan muncul. Saat sosok monster raksasa muncul, desisan misterius yang mengguncang dunia bergema di seluruh dunia. Gelombang hitam, membawa serta udara dingin dan dingin yang cukup untuk membekukan energi spiritual dunia, tersapu dari dalam langit berbintang. Kitab Konstelasi Empat Dewa, pada saat ini, suara serak Mu Chen samar-samar terdengar. Segel surgawi kura-kura hitam, udara dingin dan dingin menyebar, menutupi seluruh dunia, dan menyebabkan suhu langit dan bumi di sekitarnya turun. Udara tampaknya telah mengembun menjadi benang es, bahkan energi spiritual yang beredar antara langit dan bumi mulai menjadi lamban. Semua orang terkejut melihat sosok raksasa yang terbentuk di langit berbintang di belakang Mu Chen.
Itu adalah binatang raksasa yang sepenuhnya dibalut warna hitam legam, memiliki bentuk kura-kura, diam-diam merayap ke depan. Di bagian belakangnya, ekornya terdiri dari ular piton hitam raksasa yang panjang. Saat ular piton raksasa itu menatap keluar, ia memperlihatkan kepalanya, sementara lidah hitam legam keluar dari mulutnya. Saat merayap maju dari langit berbintang, gelombang hitam menyapu darinya. Sebuah suara menabrak yang tampak seolah-olah memiliki substansi bergema di langit. Segel surgawi kura-kura hitam, itu adalah segel surgawi kedua dalam kitab suci konstelasi 4 dewa. Setelah mendapatkan seni spiritual tingkat dewa ini untuk waktu yang lama, Mu Chen akhirnya berhasil menampilkan segel surgawi kedua dengan sukses. Seni spiritual tingkat dewa ini akhirnya mulai mengungkapkan kecemerlangan yang layak untuk gelarnya. Saat ia berdiri tegak di udara, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang raksasa yang telah melangkah keluar dari langit berbintang di belakangnya. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, saat suara dingin terdengar, "Pergi." Kura-kura hitam membuat raungan panjang, menyebabkan gelombang pasang hitam langsung menyapu, menginjak ombak, tampaknya berubah menjadi pilar air hitam raksasa sepanjang 1000 meter, membawa udara dingin yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan terkejut banyak orang, itu dengan berani menabrak bila bulu berwarna giok yang dengan marah menebang. Pada saat tabrakan, seluruh langit tampak bengkok dan terdistorsi. Detik berikutnya, suara raksasa yang membelah telinga terdengar di cakrawala, saat gelombang hitam, serta bila bercahaya berwarna giok, menyapu seluruh bentangan dunia. Adapun Mu Chen dan He Yao, jelas bahwa keduanya harus menanggung beban kejatuhan. Badai energi spiritual yang tidak menentu bergemuruh langsung ke arah mereka. Pada saat ini, wajah keduanya menjadi pucat, karena mereka ditelan di dalam. Mu Chen langsung tertembak menuju puncak gunung, tubuhnya terbaring tertanam di tebing gunung. Retakan memanjang, saat tebing gunung hancur, menyebabkan batu runtuh dan turun. Berjuang untuk berdiri, Mu Chen menyeka noda darah di sudut mulutnya. Ribuan meter jauhnya, He Yao juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan, karena lebih dari setengah pakaiannya tercabik-cabik, wajahnya bergantian antara hijau dan pucat, sementara noda darah juga muncul di sudut mulutnya. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah dua yang terlempar ke belakang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah keduanya menampilkan seni spiritual tingkat dewa yang begitu tangguh, keduanya masih akan seimbang. Mu Chen ini benar-benar tangguh. Meskipun He Yao memamerkan seni spiritual tingkat dewa, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Raja Roh. Sepertinya dia harus menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini. Hebat, suara teriakan terdengar ketika banyak orang di wilayah itu mulai berbisik dan berdiskusi. Namun, terlepas dari topik diskusi, mereka semua jelas menganggap Mu Chen luar biasa. Bagaimanapun, He Yao adalah sosok berpengaruh di puncak akademi. Selanjutnya, dia juga seorang senior. Jika dibandingkan dengan Mu Chen, menurut normalitas, dia harus menjadi orang yang akan menekan dan mengalahkan Mu Chen. Namun, sampai sekarang, dia belum bisa mendapatkan keunggulan apapun terhadapnya. Dari perspektif tertentu, ini adalah kinerja yang kurang bersemangat. Di satu sisi platform, Su Ling'er dan sisanya yang telah mengamati, menghela nafas lega saat mereka berpikir, Mu Chen benar-benar telah menyembunyikan beberapa gerakan. Jika tidak, serangan He Yao sebelumnya mungkin sudah mengakhiri pertarungan ini. He Yao ini telah menampilkan Divine Grand Art, namun, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Mu Chen. Mari kita lihat bagaimana dia terus bertarung, seru Su Ling'er. Selama Mu Chen tidak kalah dalam pertarungan ini, itu akan sepenuhnya dianggap sebagai kemenangannya. Su Xuan tidak seoptimis saudara perempuannya, wajah manisnya masih muram saat dia menatap He Yao, yang diam-diam membersihkan noda darah dari sudut mulutnya saat dia berdiri di udara. Matanya berubah lebih menakutkan dan Su Xuan berkomentar, "Jangan memandang rendah, dia Yao. Dia bukan seseorang yang bisa ditangani dengan mudah." Saat tatapan semua orang terfokus ke langit, Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap Mu Chen dengan sedikit terkejut. Jelas, mereka merasa heran dengan bagaimana yang terakhir dapat menerima serangan dari He Yao tanpa membiarkan dia mendapatkan keuntungan sedikit pun. Seni spiritual tingkat dewa yang dia tunjukkan tidak sederhana, kata Shen Changsheng dengan suara lembut, penglihatannya melebihi orang lain,
dan dengan sekali pandang, dia dapat menemukan keanehan seni spiritual tingkat dewa yang telah ditampilkan Mu Chen. Dikatakan bahwa dia mendapatkannya dari Spiritual Value Hall. Menurut perkiraan saya, itu mungkin seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah. Li Xuantong berkata, dia telah bersilang tangan dengan Mu Chen sebelumnya. Oleh karena itu, dia sudah memiliki beberapa pemahaman terhadap kitab suci 4 rasi bintang. Seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah, gumam Sen Changsheng, saat keterkejutan di matanya menjadi lebih jelas. Di dalam aula nilai spiritual, jumlah seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah dapat dihitung dengan jari seseorang. Selanjutnya, peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Keberuntungan Mu Chen benar-benar bagus. Selain itu, Sen Changsheng juga jelas bahwa meskipun seni spiritual tingkat dewa sangat kuat, itu tidak berarti bahwa mereka mudah dipelajari dan dikuasai. Bahkan jika beberapa orang mendapatkannya, mereka tidak akan berhasil mempelajari dan menguasai seni itu. Agar Mu Chen berhasil mempelajari ini, itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Karena tidak mampu menghadapi Mu Chen bahkan setelah menarik langkah ini, keterkejutan He Yao pasti tidak sedikit. Komentar Sen Changsheng sambil menyeringai sambil menatap He Yao di kejauhan. Orang ini selalu menyembunyikan kekuatannya di dalam akademi, dan seharusnya melakukan ini untuk berurusan denganku. Jika dia hanya memiliki metode seperti itu, dia seharusnya tidak memiliki nyali seperti itu. Komentar Li Xuantong dengan senyum tipis sebelum melanjutkan, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa oleh Mu Chen ke titik seperti itu. Memalingkan pandangannya ke arah Mu Chen di kejauhan, dia melanjutkan komentarnya. Namun, menghadapi Mu Chen, ini sepertinya tidak dianggap sebagai kabar baik. Sementara mereka berdua terlibat dalam percakapan mereka, di kejauhan, He Yao tanpa emosi mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Mu Chen dengan kegelapan yang ekstrim, saat telapak tangannya menyebarkan potongan-potongan pakaian yang rusak di tubuhnya, sedikit demi sedikit. Saya tidak pernah berpikir bahwa seni spiritual tingkat dewa yang tangguh akan berhasil dipelajari dan dipraktikkan oleh Anda. Mu Chen tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Namun, beberapa kewaspadaan perlahan mulai muncul di dalam hatinya. Ini awalnya ditinggalkan untuk sesama Li Xuantong itu. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku tidak punya pilihan lain, selain menggunakan ini untuk mengalahkanmu. Senyum mulai muncul dari wajah tanpa emosi He Yao. Namun, senyum itu menyebabkan getaran dingin di punggung semua orang. Setelah melihat itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Pada saat berikutnya, mata yang menatap tubuh He Yao tiba-tiba berkontraksi. Saat jubah di tubuh He Yao benar-benar tersapu olehnya, tanda merah darah muncul di dadanya, segel merah darah tampaknya ditarik oleh darah kental. Samar-samar, sepertinya membentuk jejak berwarna merah darah. Darah itu tampak sangat misterius. Meskipun telah terpapar begitu lama, itu masih memancarkan vitalitas yang kuat, sementara darah bahkan beredar dengan kecepatan yang lambat. Itu, gumam Sen Changsheng dan Li Xuantong, tatapan mereka berdua bertemu pada simbol di dada He Yao yang dibentuk oleh darah. Fluktuasi yang berasal darinya tampaknya berasal dari esensi darah sejenis binatang spiritual. Selain itu, saya khawatir itu mungkin salah satu yang bahkan berperingkat sangat tinggi di Myriad Beast Record, kata Li Xuantong. Sen Changsheng dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya sedikit seperti esensi darah dari bangau iblis surgawi. The Heavenly Demonic Crane, peringkat 26 di Myriad Beast Record, gumam Li Xuantong sambil sedikit mengangkat dahinya. Sebelum menjawab, sepertinya aku pernah melihatnya di aula nilai spiritual, dan nilainya lebih dari 1 juta poin nilai spiritual. Sepertinya ini He Yao benar-benar batuk darah hanya untuk berurusan denganku. Namun, sepertinya itu telah memberikan nasib buruk bagi Mu Chen. Mu Chen yang mereka anggap tidak beruntung sekarang sedikit mengernyitkan dahinya saat dia melihat pemandangan yang terjadi di depannya. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan He Yao, dia juga merasakan rasa takut. Pada saat ini, He Yao tidak peduli dengan orang lain, dan menundukkan kepalanya untuk melihat jejak darah di dadanya, menggigit jarinya, darah segar mengalir keluar, menyebabkan tangannya ternoda merah. Pada saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba menyatu untuk membentuk segel, sementara simbol menyilaukan berfluktuasi saat muncul. Setelah munculnya segel tangannya, jejak darah di dadanya menjadi warna merah darah yang lebih gelap. Detik berikutnya,
itu meletus dengan pekikan yang menusuk telinga, saat jejak darah memanjang, dengan cepat, itu sudah merasuki seluruh tubuh He Yao. Sampai sekarang, matanya perlahan mulai berubah menjadi merah darah, sedikit demi sedikit, aura yang menyebabkan kulit orang mati rasa mulai terpancar dari tubuhnya, ini membuat penampilannya mirip dengan binatang buas berbentuk manusia. Seni bangau surgawi, keturunan bangau surgawi. Suara serak He Yao perlahan terdengar. Saat itu terjadi, kulit di seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai terbelah, bulu bersinar merah darah mulai meletus dari dalam tubuhnya, sebelum akhirnya benar-benar membungkus dirinya. Dalam sekejap, penampilan He Yao mengalami perubahan besar. Bulu berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, dengan masing-masing mirip dengan pedang panjang dan tajam, sementara aura yang tak terlukiskan mulai merasuki dirinya. Pada saat ini, He Yao menjadi sangat berbahaya. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke He Yao yang sangat berubah karena semua orang tidak bisa menahan napas dalam seteguk udara dingin. Detik berikutnya, mereka mundur selangkah ketika mereka berpikir, seni spiritual tingkat dewa macam apa itu, tanpa diduga. Seni rahasia yang menakutkan seperti itu ada. Mu Chen, memaksaku ke langkah seperti itu, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda telah mencari kematian Anda sendiri. Selanjutnya, aku akan memaksamu untuk enyahlah. Mata merah darah He Yao terkunci pada Mu Chen saat cahaya merah darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi sosok bangau yang sangat besar, sambil melebarkan sayapnya, meliputi langit. Saat cahaya merah darah meletus dari tubuh He Yao, dia tampak seperti bulan purnama berwarna merah darah, raungan panjang terdengar, menghancurkan langit saat cahaya merah darah tampaknya telah menyebar ke seluruh dunia. Mu Chen melihat ke arah bulan purnama berwarna merah darah yang mengandung kekuatan menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, api hitam menyala dan mulai membakar dari dalam mata hitamnya. Tangan Mu Chen mulai perlahan menyebar saat ini, dan api hitam mulai menyembur keluar darinya. Tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya saat api hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, itu sudah meresap ke seluruh cakrawala. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat ke api hitam yang telah meringkuk dan menutupi langit. Di bawah selubung api hitam, suhu seluruh bentangan dunia mulai mengikuti dan naik. Seruan jelas lainnya bergema di seluruh dunia, karena seluruh bentangan dunia tampaknya berkobar. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, sepasang sayap berbulu yang dibalut api hitam yang mampu menutupi gunung tiba-tiba terbentang dari dalam api hitam yang melonjak. Saat api hitam menyebar, banyak orang melemparkan tatapan terkejut mereka ke arah cakrawala. Di sana, di tempat api hitam berada dalam jumlah yang lebih rendah, seekor burung hitam besar yang tak tertandingi tiba-tiba muncul ke permukaan. Pada saat ini, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong berkontraksi dengan keras saat mereka dipenuhi dengan warna keheranan yang tebal. 9 neteh ber. Jeritan yang bergema dan jelas terdengar di seluruh dunia saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak kaget pada burung hitam raksasa yang muncul dari dalam api hitam yang deras di cakrawala. Saat burung raksasa itu membentangkan sayap raksasanya yang bisa mencakup pegunungan, api hitam melonjak dan menyapu, menyebabkan suhu bentangan dunia ini naik lebih tinggi lagi. 9 Netherbird, Shen Changsheng dan Li Xuantong saling memandang, menyadari keheranan di mata masing-masing, saat mereka bergumam, dia sebenarnya mampu berubah menjadi bentuk binatang spiritual bahkan pada tingkat ini. Semua orang tahu bahwa sekali satu langkah ke tahap roh, semua orang akan memiliki kekuatan, dan itu untuk memperbaiki esensi jiwa dari binatang spiritual. Justru kekuatan esensi jiwa inilah yang memungkinkan para ahli tahap roh untuk memiliki kekuatan binatang spiritual. Namun, dari perspektif tertentu, kepemilikan semacam ini tidak abadi, karena bahkan esensi jiwa dari binatang spiritual suatu hari nanti akan menghilang. Selanjutnya, mengikuti peningkatan kekuatan penyuling, secara bertahap menerobos dari tahap roh ke tahap penggabungan surgawi dan tahap transformasi surgawi, kekuatan yang diperoleh dari menyempurnakan esensi jiwa binatang spiritual secara bertahap akan diganti. Secara alami, tidak semua esensi jiwa binatang spiritual halus akan menghilang. Jika seseorang mampu mencapai tingkat fusi yang cukup tinggi dengan esensi jiwa binatang spiritual mereka, kekuatan yang diperoleh dari esensi jiwa akan terus ada. Namun, untuk situasi seperti itu terjadi tidak sederhana. Bagaimanapun,
Esensi jiwa binatang spiritual memiliki penolakan alami terhadap umat manusia. Meskipun binatang spiritual sudah terbunuh, sisa pikirannya masih akan menolak fusi ini. Artinya, kecuali mereka bersedia untuk dimurnikan, hanya jika ini terjadi, kekuatan dari Soul Essence dapat mengikuti di samping pemurnian. Namun, dengan binatang spiritual yang liar dan arogan, setelah dibunuh, apakah mereka bersedia untuk dimurnikan? Oleh karena itu, mengikuti peningkatan kekuatan orang, setelah menerobos ke tahap penggabungan surgawi, tahap transformasi surgawi dan tahap penyelesaian surgawi, esensi jiwa binatang spiritual yang ada di dalam diri mereka secara bertahap akan menghilang. Kekuatan semacam ini dari Soul Essence secara bertahap akan digantikan oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat. Inilah alasan mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong menunjukkan keheranan saat Mu Chen berubah menjadi bentuk 9 Netherbird, dan, di samping itu, menjadi bentuk yang begitu lengkap. Saya benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen dapat mencapai titik fusi seperti itu dengan esensi jiwa 9 Netherbird. Shen Changsheng tersenyum kaget, sebelum berkata, selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertama kalinya saya telah melihat seseorang yang mampu berubah menjadi bentuk yang sempurna dari 9 Netherbird. Li Xuantong sedikit mengangguk setuju, saat dia melihat ke arah 9 Netherbird yang sangat besar. Pada saat ini, ekspresi rumit muncul di wajahnya, karena Mu Chen saat ini benar-benar memiliki perubahan besar sejak beberapa bulan yang lalu. Dia terlalu tangguh, dia benar-benar dapat berubah menjadi bentuk 9 Netherbird yang begitu sempurna saat ini. Di tanah, Wang Tong dan yang lainnya juga berseru keheranan. Mereka semua juga telah menyempurnakan esensi jiwa dari binatang spiritual yang tidak lemah saat mereka berada di panggung roh. Namun, begitu mereka dipromosikan ke tahap transformasi surgawi, kekuatan dari esensi jiwa binatang spiritual mereka tampaknya telah benar-benar hilang, bahkan tanpa berbicara tentang mampu sepenuhnya berubah menjadi bentuk yang sempurna dari binatang spiritual mereka. Selain itu, ketika kekuatan esensi jiwa paling melimpah di dalam tubuh mereka, mereka masih tidak dapat berubah menjadi bentuk binatang spiritual yang sebesar makhluk hidup. Berdiri di samping mereka, Luo Li tersenyum tipis. Dia secara alami tahu tentang bagaimana Mu Chen dapat mencapai langkah seperti itu. Tidak hanya dia memiliki kesepakatan tingkat tinggi dengan 9 Netherbird di dalam dirinya, bahkan kehidupan mereka saling terkait. Bloodline Bond bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh sembarang orang, dan juga memiliki keberanian untuk terikat menjadi satu. Bagi banyak orang, kekuatan dari Soul Essence mungkin dianggap sebagai sumber kekuatan sementara. Namun, untuk Mu Chen, itu akan bersamanya sepanjang hidupnya. Di bawah tatapan tak terhitung yang berkilauan dengan berbagai jenis emosi, burung hitam raksasa yang menutupi cakrawala mengangkat kepalanya ke arah langit dan memekik panjang. Detik berikutnya, mengepakkan sayapnya, itu menghancurkan kepala lebih dulu ke bulan purnama merah darah yang telah menghancurkan ruang saat menuju Mu Chen. Kedua kekuatan menakutkan itu saling bertabrakan, ledakan intens yang dihasilkan mirip dengan guntur, bergema di langit, bahkan menyebabkan sedikit putaran dan distorsi di ruang angkasa. Burung raksasa, terbakar dalam api hitam, menabrak bulan purnama berwarna merah darah. Dua kekuatan menakutkan saat ini dengan gila-gilaan mencoba untuk saling merusak. Fluktuasi energi spiritual yang tak tertandingi mirip dengan gelombang setinggi 100 meter yang terus-menerus menyapu dan mencoba untuk menelan wilayah yang lain. Adegan yang mereka buat menyebabkan kulit beberapa orang di tanah merasa mati rasa. Semua orang bisa melihat warna hitam dan merah mengembun dalam korosi tak menentu yang terjadi antara burung raksasa dan bulan purnama. Dalam rentang waktu yang singkat, kedua kekuatan ini berubah menjadi bola cahaya raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Di dalam pusat bola cahaya, kedua kekuatan bercampur secara tidak menentu dengan cara yang ekstrim. Seperti bom, saat pikiran ini melintas di benak orang banyak, mereka memperhatikan bahwa warna hitam dan merah mengembang di langit. Pada saat berikutnya, suara yang menakjubkan terdengar. Bola cahaya energi spiritual yang telah mengembun dari serangan habis-habisan keduanya akhirnya tidak bisa mempertahankan bentuknya dan meledak dengan marah. Energi spiritual dengan gila-gilaan tersapu saat burung hitam raksasa, serta bulan purnama, langsung ditelan di dalamnya. Cahaya menyilaukan terbentuk, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Gelombang kejut energi spiritual, panjangnya kira-kira ribuan meter, memancar keluar,
sebelum akhirnya menyebar ke ujung cakrawala. Pada saat ini, gunung cahaya spiritual, yang mirip dengan pilar raksasa yang menopang langit, mulai bersenandung saat bergetar dan bergetar. Di bawah hentakan dari badai energi spiritual yang menghancurkan, seberkas cahaya hitam dan merah terlempar keluar dengan keras, sebelum berdampak besar pada platform luas di tanah di bawah. Saat bumi bergetar, platform batu sepanjang 1000 meter mulai runtuh saat dua lubang dalam muncul di atasnya. Retakan besar dan kasar, membentang ribuan meter, tampak seperti jaring laba-laba saat memanjang dari lubang raksasa. Sosok-sosok mulai buru-buru naik ke udara dari seluruh platform batu saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Dalam tabrakan yang menghancurkan surga sebelumnya, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Semua orang jelas bahwa pertukaran ini cukup untuk menentukan pemenang. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung jumlahnya, awan debu perlahan menghilang dari platform batu yang hancur total. Dua lubang raksasa yang sangat dalam mulai muncul di mata orang banyak. Kegelapan dari lubang yang dalam menutupi setiap sumber cahaya dan pandangan. Tepatnya siapa yang menang? Di kedalaman lubang raksasa yang gelap, suara mendesing tiba-tiba terdengar, menyebabkan burung gagak itu segera memusatkan pandangan mereka. Detik berikutnya, mereka melihat, dari lubang kiri yang dalam, sosok yang berlumuran darah mengejutkan saat dia naik ke langit. Sosok itu memiliki kepala penuh dengan rambut hijau, sementara luka-luka ada di sekujur tubuhnya. Darah menciptakan suara derai saat menetes darinya, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Itu dia Yao. Beberapa suara teriakan penyesalan terdengar saat semua orang berpikir, jadi, apakah He Yao yang tetap berdiri pada akhirnya? Wajah-wajah manis Sulinger dan yang lainnya yang dengan penuh perhatian menyaksikan adegan ini di depan mereka tidak bisa menolak dan berubah. Berlumuran darah, He Yao melihat lubang yang dalam di depannya yang tampaknya tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Pada saat berikutnya, dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Fitur wajahnya berubah saat dia meraung, "Mu Chen, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri?" Namun, yang tertawa, pada akhirnya, adalah aku. Ada beberapa orang yang menghela nafas dengan menyesal ketika mereka berpikir, apakah Mu Chen masih lebih lemah? Namun, karena dia mampu memaksa He Yao ke dalam keadaan yang menyedihkan, dia bisa dianggap sudah sangat luar biasa. Selama beberapa waktu diberikan kepadanya, melampaui He Yao mungkin hanya masalah waktu. Di udara, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong masih tenang dan tenang. Saat mereka melihat lubang yang dalam yang tidak memiliki jejak aktivitas sedikit pun, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah mereka. Jeritan panjang yang jelas dan bergema tiba-tiba bergema di langit pada saat itu. Seketika, semua suara teriakan itu menjadi sunyi saat kejutan dan kegembiraan yang kental terpancar dari tatapan yang menunjukkan penyesalan sebelumnya, dan mereka melihat ke arah lubang yang dalam yang tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Saat ini, wajah He Yao juga berkerut keras. Bumi samar-samar bergetar saat gelombang panas yang menyengat naik dari dalam lubang raksasa. Detik berikutnya, semua orang melihat api hitam meletus yang menutupi langit. Di dalam api hitam, seekor burung hitam raksasa bergegas menuju langit saat bayangannya menutupi bumi. Di seberang cakrawala, api hitam meletus saat burung raksasa yang dibalut api hitam perlahan mengepakkan sayap raksasanya. Sepasang mata yang sangat tajam menatap He Yao yang tercengang. Pada saat ini, perbedaan kekuatan antara keduanya dapat dilihat dengan satu pandangan. Bagaimana ini mungkin? Gumam He Yao saat dia melihat ke arah 9 Netherbird yang sepertinya tidak memiliki sedikit pun luka. Itu adalah serangan terkuatnya. Namun, dari kelihatannya, itu tidak membuat banyak kerusakan pada Mu Chen. Saat api hitam menyapu, tubuh raksasa 9 Netherbird mulai menyusut dengan cepat. Di bawah tatapan kaget dan heran orang-orang di tanah, itu berubah menjadi sosok kurus. Setelah Mu Chen muncul kembali, wajahnya tampak agak pucat. Namun, mata hitamnya masih bersinar dengan kesadaran. Dibandingkan dengan He Yao, kondisinya jauh lebih baik. Serangan He Yao sebelumnya benar-benar tirani yang tak tertandingi. Namun, dia masih meremehkan 9 Netherbird yang benar-benar berubah. Dan Mu Chen, yang memiliki ketahanan dan kemampuan bertahan yang begitu kuat. Bentuk 9 Netherbird benar-benar jauh lebih tirani daripada tubuh manusia. He Yao, kamu merayakannya terlalu dini. Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, kata Mu Chen dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah He Yao yang sangat menyedihkan.
Aku tidak percaya. Saat ini Anda hanya menghabiskan kekuatan. Beri aku lebih sedikit dari penampilan megahmu. Pembuluh darah di mata He Yao melotot saat dia meraung dengan kejam. Detik berikutnya, dia secara eksplosif menembak ke arah Mu Chen. Melihat He Yao yang masuk, terlepas dari kecepatan, serangan, atau kekuatan, yang telah berkurang terlalu banyak, mata Mu Chen berubah tanpa emosi. Dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual melolong saat melonjak keluar, dan sangat berdampak pada tubuh He Yao. He Yao langsung terbang mundur, dan dengan sedih menggores tanah saat dia jatuh. Retakan panjang memanjang dari lokasi di mana dia jatuh saat dia menyemburkan seteguk darah. Saat ini, mata Mu Chen berubah dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dia menjentikkan jarinya sekali lagi, menyebabkan sinar energi spiritual lain menyapu. Di bawah mata He Yao yang dipenuhi teror, itu berdampak keras pada tubuhnya. Hamparan bumi ini bergetar karena dampaknya. Sinar cahaya turun dari langit dan meliputi He Yao di dalamnya. Dengan teriakan, itu mengirimnya, yang sudah tidak bisa bergerak, keluar dari tempat berburu. Melihat He Yao menghilang ke kejauhan, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas dalam-dalam, sementara pucat wajahnya menjadi semakin tebal. Pertarungan ini tidak mudah baginya. Namun, untungnya, dia menang pada akhirnya. Setelah He Yao dikirim, wilayah itu menjadi sunyi senyap saat semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah pemuda berwajah pucat itu. Di mata mereka, sepotong rasa hormat mulai perlahan meletus. Di udara, Shen Changsheng dan Li Xuantong keduanya mulai tersenyum. Sepertinya slot ketiga telah dimenangkan oleh Mu Chen, pada akhirnya. Terima kasih guys telah mendengarkan.